Setiap apa yang diberi Allah kita harus ikhlas dan ridha, dan itu pemberian Allah terbaik. Ada doanya yang diajarkan Nabi kepada kita. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Ya, ini doanya yang diajarkan Nabi supaya kita ikhlas, tak ada banyak su'zon. Ya. Allahumma inni as'aluka, ya Allah ya Tuhanku, aku bermohon, nafsan mutmainnatan, jiwa yang tenang, tu'minu biliqa'ik, yang percaya temu dengan engkau di hari kemudian, wa tarda biqada'ik, yang selalu ridha dengan ketentuanmu, wa taqna'u bi'ata'ik, dan yang selalu ikhlas menerima apa yang engkau beri. Ini doa diajarkan Nabi, Pak. Jadi kalau hati kita masih belum bisa nerima, banyak-banyak baca doa itu. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. InsyaAllah apa yang diberikan Allah itu yang terbaik bagi kita, dan kita selalu bersuzon dengan Allah, dan apa yang kita pinta insyaAllah bisa terkabul sesuai apa yang kita hajatkan. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman al-Mu'minin, sallallahu Rabbuna ala nuril mubin, Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi أجمعين أجرنا من النار. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إياكم بمحدثة الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ihsaniyah yang berbahagia, alhamdulillah pada subuh kali ini Allah beri kita nikmat, Allah beri kita kesehatan sehingga kita kembali bersama-sama dapat mengaji. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ko bermanfaat bagi kita di dunia dan menjadi amal jariah kita kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kini masuk kepada adabut tayammum, daripada adab bertayammum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Thumma qala adabut tayammumi, ay hadha adabut tayammumi. Bermula iko ialah adab bertayammum. Ya. Fa in ajazta an isti'malil ma'i li faqdihi ba'da at-talabi, maka apabila ajazta, lemah engkau, tak mampu engkau, an isti'malil ma'i, untuk menggunakan air. Ngapa sebab kita tak bisa menggunakan air itu? Li faqdihi ba'da talabi, karena ketiadaan air setelah dicari. Dicari-cari tak berjumpa air. Aw li'udhrin min maradin, atau tak bisa makan air itu li'udhrin, kerana sakit, kerana uzur. Uzurnya kenapa? Min maradin, berupa sakit. Au
limani'in minal wusuli ilaihi, atau tertegah air ado cuman tertegah untuk sampai kepada air, tak bisa nak ambil air. Kenapa? Min sab'in aw habsin, kerana airnya itu di situ ada binatang buas. Aw habsin, atau airnya itu dijaga orang, ditahan, tak bisa ngapa-ngapa. Atau kanal ma'ul hadiru tuhtaju ilaihi li'atshika aw li'atshi rafiqika, atau airnya itu ada, hadir, maujud, tuhtaju ilaihi, tapi air itu dibutuhkan, li'atshika, karena engkau kehausanmu, aw li'atshi rafiqika, atau karena kehausan saudaramu, temanmu. Au kana malakan li ghairika, atau air itu ada tapi dikuasai li ghairika, bagi selainmu, walam yabi' illa bi aktsara min samanil misli, dan tak bisa engkau dibeli, walam yuba', dan tidak bisa dibeli, illa bi aktsara min samanil misli, kecuali itu dibayar lebih mahal dari harga standar. Kana mulkan li ghairi walam yuba' bi aktsara. Aw kana bika jarahah aw maradun tukhafu minhu ala nafsika, atau ada denganmu itu jarahah. Jarahah itu apa? Luka. Aw maradun, atau satu kesakitan, tukhafu minhu ala nafsika, yang dikhawatirkan kalau pakai air itu, airnya bisa membuat badan kita malah tambah sakit. Fasbir, maka bersabarlah engkau, hatta yadkhula waqtal fariidati, bersabarlah engkau sampai masuknya waktu fardu untuk melaksanakan solat. Jadi banyak sebab kita boleh tidak menggunakan air. Satu, lah dicari air tak dapat. Dua, karena ada uzur. Tiga, airnya ada, cuman di genak air itu ada binatang buas, ada ular, ada rimau misalnya, ada serigala. Atau yang keempat, satu kerana detik air, dua kerana uzur, tiga kerana terhalang, empat airnya ada cuman untuk minum. Kalau dipakai untuk berwudu, tak cukup untuk minum. Baik saudara kita dewek, kita yang haus, atau rafiq, kawan, kenti kita. Tapi kenti yang tak bisa minum itu, rafiq itu, syaratnya apa? Ghairul murtad. Yang diajak minum tu bukan orang yang murtad. Ghairul murtad wa tarikis salah. Dua, bukan orang yang hobi ninggalkan salat. Wal harbi. Tiga, kalau dia orang kafir, kafirnya bukan kafir harbi. Yang keempat, khinzir. Apa khinzir kah? Anjing. Iko empat iko, kalau kita punya air, nyo kehausan, boleh tak dia bagi minum empat orang. Satu, murtad. Murtad tu siapa? Murtad diambil dari bahasa Arab yang asalnya irtadda, yartaddu, irtidadan, wa murtaddan. Murtad dan fahuwa murtadun. Murtadun, murtad, orang yang melepaskan diri, orang yang mengingkari, orang yang keluar ke murtad, sehingga seseorang itu menjadi kufur. Tarikus salah, meninggalkan salat, juga dosa dia bagi minum.
sengaja ni anda nak semayang. Ada tak orang yang macam tu? Berlamun. Bahkan di dalam mazhab Syafi'i, kalau kita baca kitab kemarin, sebahagian qaul mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya orang yang suka meninggalkan semayang itu pertama kali ditegur, dinasihati. Lah dinasihati tak mempan, dipukul juga tak telap, dipancung, dibunuh. Cuman kalau tu dibunuh orang tak semayang, dia ambil kau habis orang ni. Banyak yang tak semayang. Na'udzubillah. Ngapa kita ke malas semayang? Malas semayang berarti penyebabnya malas beribadah. Kenapa seseorang malas beribadah? Penyebab seseorang itu malas beribadah, kadang tu di hati kita muncul apa? Tagaknya aku tu nak semayang ke masjid jemaah. Pasti berazan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulai, lagi lah. Pergi sud masih ada lagi. Pas nak sembahyang berjamaah, lagi lah. Pas nak azan, lah sudah azan, lagi lah. Banyak lagi. Sehingga malasnya untuk beribadah. Berzikir tu penyegan. Kapan nak sembahyang tu kaki kau berat macam dirantai. Ya. Kau kata, gedangnya setan goda aku tu. Yang digoda setan itu kalau rajin sembahyang. Kalau yang sering ninggal sembahyang sesama setan dah nak nganggu. Kata dia, si Anu tu, kata ganti setan yang lain, jom pergi kita ngoda siapa tu bedul tu. Tak usah diganggu lagi. Ngapa? Lah jadi friend kita tu. Biar tak sembahyang dah, tengoklah gigi. Jadi sesama setan yang dah nak nganggu. Yang diganggu setan itu yang masih ikhtiarnya kuat untuk melaksanakan ibadah. Semakin alim seseorang, semakin hebat seseorang, semakin besar syaitan yang menggoda, semakin kuat syaitan yang mengganggu. Apa sebabnya kita jadi malas beribadah? Kata ulama, penyebab kita malas ibadah itu satu, katanya terlalu banyak memakan yang haram. Ya. Zaman kini banyak orang kena penyakit gara-gara makanan. Kalau dulu yang kena diabetes, yang kena darah tinggi itu orang-orang yang tua, yang sudah umur 60-an. Barulah kena diabetes, baru kena darah tinggi. Zaman kini Pak, ada anak usia 14 tahun, 15 tahun itu sudah pakai insulin. Suntik diabetes tu. Ya. 14-15 tahun. Bahkan parah. Ada anak umur 16 tahun sudah kena darah tinggi. Ya. Bahkan ada anak umur 5 tahun, 6 tahun sudah kena penyakit syaraf. Parah. Gara-gara apa? Gara-gara main HP. Mak bapak dah nak sibuk, akhirnya anak dibagi HP sekok, yang penting nyo diam, nyo nyap, padahal itu salah. Ya. Kan banyak zaman kini anak orang tua macam tu. Anak nangis-nangis, dia pada ribut manyang, bagi api sekok. Wah, itu salah tu Pak. Ya, salah benar lah. Saya kok punya gua anak kecil, tapi saya tak pernah bagi anak saya HP sampai berjam-jam. Kalau tidak boleh nian, zaman kini tak bisa, dibatasi. Ya. Nangis dah anak gua tak bagi HP, nangis, meraung dah, iyo. Tapi biarlah nyo meraung-raung, itu tak akan lama Pak, langsung diam. Tinggal kita macam mana menyikapi, sabar tak kita menghadapi anak. Anak-anak jangan dibagi HP Pak. Boleh tapi dibatasi 5 menit 3 menit sudah. Tinggal kita lagi bawa, ajak berjalan, ajak nengok. Awak nak sabar, nama ngajar anak. Betul Pak. Nama ngajar anak nak sabar ni yang zaman kini tu. Nah, sehingga menyebabkan apa? Penyakit.
Jadi kata para ulama tadi, kenapa kita malas beribadah? Satu penyebabnya makanan. Bukan karena makan yang banyak, bukan, tapi karena makanan yang tidak halal. Makanan yang tidak halal. Jangan sekali-kali bagi makan anak bini makanan yang haram. Jadi penyebab kita malas sembahyang, salah satu penyebabnya kata ulama adalah terlalu banyak makan yang haram. Okeylah kita tak ada makan yang haram, yang syubhat galak termakan. Yang haram kata Nabi, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma mushtabihatun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, yang tak jelas namanya syubhat. Ngapa gurunya itu halal haram banyak? Penting Pak, penting. Kalau anak kita nak alim, anak kita nak rajin, anak kita nak baik, jangan yang bagi yang haram-haram, apalagi yang syubhat. Yang syubhat itu tak jelas, tak jelas halal apa haram. Apalagi kalau di dunia kerja zaman kini, nak hati-hati nian. Saya kadang nak hati-hati juga. Ya. Tinggal kita menyikapi Pak. Tapi nyari duit halal payah ni kan, macam tu lah. Nyari duit haram gampang benar lah. Ya, jual sabu sebungkus kecil tu Pak, 50,000 laku. Tapi haram. Awak lah dapat dosa, awak pula nanggung dosa orang. Yang halal memang susah dicari, tapi keberkahannya tahan lama. Dan juga anak bini kita insya-Allah barokah. Barokah Pak. Maka jangan heran kenapa banyak anak pejabat itu gaya tingkah lakunya sombong, sudah itu congkak, nampakkan harta bapa, sudah tu ibadahnya dak nak taat. Kenapa? Bisa jadi yang diberikan bukan harta yang halal. Tapi berapa banyak anak orang yang hidupnya biasa-biasa tapi anaknya sukses-sukses galau. Kenapa? Karena bapaknya bagi duit yang halal. Bahkan orang banyak menipu dari perkara-perkara yang haram. Ayo kita usaha sama-sama, kita cari duit yang halal. Kita lagi makan anak bini yang halal. Yang pedagang, berdagang yang halal. Yang nambang yang halal. Yang di kantor, kerja yang halal. Yang ngajar yang halal. InsyaAllah berbakat. Yang dagang yang halal. Jangan ngerot. Timbangan dikerot. Ya. Seharusnya timbangan kau berapa? Sekilo. Dikurangi semato, salah, haram. Haram. Nimbang gula dikurangi dikit, tak sampai semato, setengah mato cuma dikurang, haram. Lalu macam mana kalau berdagang tu? Kalau misalnya ibu-ibu bapak nimbang gula, nimbang tepung, nimbang minyak, itu kalau minyaknya seliter atau minyaknya sekilo, lebihkan semato. Kalau kurang kita berdosa, kalau lebihnya niat sedekah. Jadi kalau misal kita jual minyak, ikut kan corong minyak tu. Ya. Itu ketika kita nuang seliter itu, jangan dipaskan seliter, lebihkan dikit. Baru dituang. Saya nengok di Tungkal itu, kalau orang jual minyak, itu rata-rata dilebihkan Pak. Dituang. Berapa Pak? Kalau saya tak pernah nyebut beli seliter, tidak. Beli berapa? Beli sekok, kata saya. Sekok ko. Sekok ko nyo nak seliter, nyo nak 2 liter, nak 1,5 liter, terserahlah. Yang penting sekok ko, kata saya. Jadi tidak terhitung dia 1 liter. Kalau kita sebut seliter, utangnya terkurang, yang jual berdosa. Yang beli dapat untung, cuman tak enak pula perasaan. Jadi sebut beli berapa? Beli sekok lah. Kalau kurang nyodak berdosa, itu adab dalam berdagang tadi.
Kalau misalnya di situ pakai galon atau pakai botol apa tu, botol aqua, beli minyak, beli berapa? Beli sebotol. Kalau sebut beli seliter, kalau ia pas liter, kalau kurang seliter. Yang jual berdosa kena ngerot, yang beli tak tahu nyo rugi berutuk-rutuk. Nah, jadi itu adab berdagang. Nah, kalau beli minyak lebih aman, biar yang berdagang tidak merasa rugi, yang beli tidak merasa dirugikan. Beli minyak wak berapa? Sebotol. Beli minyak wak berapa? Sederigen kecil yang sekoan. Lah, mudah-mudahan kita terhindar dari perkara yang haram. Kalau kita niat berdagang nyari yang halal, insya-Allah berkah. Itu penyebab kita malas sembahyang. Jangan sekali-kali kita berusaha nak nyari makan yang haram. Niat dari rumah mencari makanan yang halal. Nah, orang yang suka meninggalkan sembahyang, sengaja tak nak sembahyang, kata Nabi, man taraka salatan muta'ammidan faqad kafar. Barang siapa yang sengaja meninggalkan sembahyang, tak nak sembahyang, tahu sembahyang tu wajib tapi nyo tak nak sembahyang, faqad kafar, maka sesungguhnya dia itu sudah kafir. Na'udzubillah. Nak kita mati dalam keadaan kafir? Tak. Kita ko pak hidup kita ko apa? Nak hidup tenang. Rumah ada, mobil ada, motor ada, nak pergi haji duit ada, nak berjalan-jalan duit ada, hutang tak ketik. Tu kena kita ko galo-galo. Itu kena kita. Cuman awak lah muan semayang segan bergawe pemalas. Mana nak dapat apa-apa. Jadi macam mana? Usaha terus, ikhtiar terus, tawakal kepada Allah. Itu peringatan untuk kita galo-galo, termasuk saya pribadi. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Amin. Allah bersihkan harta kita dari yang haram. Amin. Macam mana guru? Saya ko dulu pernah begawe yang tak betul. Saya ko dulu hobi berbuat dosa. Saya ko dulu hobi nian makan-makan yang haram. Macam mana cara membersihkan harta kami ko dari yang haram? Sedekah. Sedekah. Ada orang bertanya dengan saya, "Guru, ya, saya ko dulu kerja di bank." Ya. Kata orang kerja di bank ko haram. Jadi karena haram saya berhenti kerja dari bank tu. Apakah harus saya jual kalau harta saya tu? Jadi nak berjual kalau? Ya, motor nak kau jual, mobil nak kau jual, rumah nak kau jual. Jadi macam mana? Yang lalu biarlah berlalu. Kini bapak banyak baik bersedekah, banyak beramal baik, banyak beribadah. InsyaAllah Allah ampunkan dosa. Kalau nak dijual galau kaki, nak tinggal di mana, nak makan apa, nak kerja apa. Iyo kalau punya penghasilan tetap yang baik, silakanlah nak dijual galau. Tapi kalau itulah penghidupan kita, ya. Islam itu tidak menyulitkan, tapi Islam itu memudahkan supaya kita tidak tenggelam dalam kesusahan. Ya. Memang elok kata saya, memang nak membersihkan harta yang halal galau-galau. Tapi ingat juga, jadi macam mana bu? Taubat kepada Allah, istighfar, mohon ampun, banyakkan sedekah. Yang lalu macam mana? Yang lalu kita taubat kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa kita. Itu jadi penyebab orang malas beribadah. Atau yang kelima penyebabnya itu mulkan, ini itu dikuasai orang, harganya mahal. Atau ada luka. Berarti ada 6 penyebab kita boleh tayamum. 1, kerana ada ketik air. 2, kerana ada uzur. 3, kerana airnya itu ada binatang buas atau segala macam. 4, kerana airnya itu dibutuhkan untuk minum kerana haus. 5, kerana airnya ada, cuman harganya mahal. Harga airnya bisa sampai jutaan misal. Yang keenam, kerana ada luka, atau kalau dia sakit takut airnya itu
bisa mencelakai badan seseorang. Ada tak orang yang tidak bisa kena air? Ada pak rupanya. Ya. Ada luka gedang misalnya. Tak bisa kena air. Kalau kena air, apa namanya itu, lukanya tambah parah. Macam orang yang kena penyakit gatal-gatal, penyakit apa? Keligato apa? Yang gatal parah itu kan tak boleh kena air. Kalau kena air dia tambah gatal. Maka orang itu pun boleh bertayamum. Jadi bukan kena detik air baik. Ya. Bapa ibu lagi di mobil, di trapel atau di bis, di tengah macet, nak berhenti semayang idak pacak, itu juga termasuk uzur. Lagi berangkat haji, ada yang berangkat haji tahun ni kau. Mudah-mudahan balik pergi jadi haji yang mabrur. Amin. Itu berangkat haji, pergi haji di atas pesawat, li hurmatil waqti, boleh bertayamum di atas pesawat. Tapi ada pesawat yang besar macam Saudi Airlines atau Qatar Airlines, itu ada tempat khusus ambil wuduk dengan tempat semayangnya khusus. Ya. Kalau pesawat yang agak kecil-kecil, itu biasanya dia ketik tempat solat khusus. Solatnya di bangku itulah, di kursi itulah. Tapi kalau pesawat yang gedang-gedang tu pak, itu ada tempat solat khusus. Tapi kan tak ada banyak. Nah, itu termasuk uzur, boleh juga bertayamum. Fasbir, kata musannif, sabar. Sabar sampai masuk waktu untuk solat. Macam mana cara bertayamum? Thumma sa'idan tayyiban alaihi turabun khalisun tahirun layyinun. Kemudian engkau bermaksud sa'idan tayyiban, ya, menggunakan sa'idan tayyiban yang halal alaihi turab, menghadapkan ke tanah yang suci. Tayyib ay halalan, tanah yang halal. Alaihi turabun, di atasnya ada turab, ay ala sifatin khalisun. Turab tanah atau debu. Khalisun yang suci, yang bersih. Tahirun lagi suci. Layyinun, tak mengandung sesuatu yang mengandung kotoran. Fadrib alaihi bikaffaika dhamman baina asabi'ika. Fadrib, maka engkau tepukkan alaihi, atas turab, atas tanah tadi atau atas debu tadi, bikaffaika dengan kedua tanganmu, dhamman yang keadaannya terhimpun, baina asabi'ika di antara jari-jarimu. Wanwi istibahati fardhis salati, wanwi istibahata fardhis salati, dan berniat engkau akan membolehkan fardu salat. Wamsah bihima, dan engkau basuh dengan keduanya, wajhaka kullahu, akan wajah engkau semuanya, marratan wahidan, satu kali. Wala tatakallaf isal al-ghabari ila manabit asy-sya'ri khafun aw kathbun. Maka tak perlu engkau bebankan, engkau beratkan menyampaikan debu, isal al-ghabar, menyampaikan debu kepada tempat-tempat tumbuhnya rambut, baik tempat tumbuh rambut itu tipis ataupun tebal. Thumma za' khatimaka, kemudian engkau lepas cincinmu kalau pakai cincin, lepas jammu kalau engkau pakai jam. Wadrib darbatan thaniyatan mufarrijatan baina asabi'ik, kemudian engkau tepukkan satu tepukan yang kedua terlepas antara jari-jarimu. Wamsah bihima, dan basuhlah dengan keduanya, usaplah, bukan basuh. Wamsah, dan usaplah dengan keduanya, yadaika, akan kedua tanganmu, ma'amir faqaika, sampai kedua sikumu. Fa illam tastaw'ibhuma, maka apabila engkau tak meratakan keduanya, fadrib darbatan ukhra, maka engkau tepukkan satu tepukan yang lain, ila an tastaw'ibhuma, sampai engkau meratakan keduanya. Thumma msah ihda kaffaika bil ukhra, kemudian engkau sapu salah satu dari kedua tanganmu yang lain. Wamsah ma baina asabi'ika bit takhlil, dan usaplah sesuatu di antara jari-jarimu dengan tahlil. Wasil bihi fardan wahidan, dan sambunglah dengannya itu fardu yang satu. Wa ma syi'ta minan nawafil, dan apa-apa yang lain daripada yang sunnah. Fa in aradta fardan thaniyan, maka apabila engkau berkehendak melaksanakan fardu yang kedua, fasta'dif lahu tayammuman ukhra, maka engkau pakailah tayammum yang lain. Lahu tayammuman ukhra, maka engkau bertayamum dengan tayamum yang lain, siap-siap bertayamum dengan yang lain. Artinya satu fardu, satu tayamum, satu salat, satu
tayammum. Kalau sembahyang sunat boleh satu tayammum untuk beberapa solat sunat. Tapi kalau solat fardu, satu solat fardu, satu tayammum. Macam mana cara bertayammum, guru? Tayammum tak sama dengan wuduk. Allahumma shalli ala sayyidina. Tayammum tak sama dengan wuduk. Kalau tayammum yang dibasuh cuma dua, muka dengan tangan. Ya. Ada ketentuan biar tayammum kita tidak mustakmal. Yang paling elok bertayammum itu menggunakan turab. Turab itu bukan tanah liat, apalagi tanah perkara, tak boleh. Usahakan kalau kita pakai cincin, macam mana tadi? Cincin dilepas. Sunnah pakai cincin itu satu, kelingking, dua, ikut. Sunnah pakai cincin. Makruh pakai cincin di jempol, apalagi 5 jari pakai cincin. Ya. Akan zaman batu dulu pak, semayang orang tahiyat tangan sekok kodak macam kok. Tahiyat macam kok galau-galau. Menunjukkan batu kalimanya, batu sungai Dare batu. Jangan. Ya. Tasyahud sekoknya tak, tasyahud ke 10-10-nya. Lepas. Ketika tayammum menggunakan turab, debu yang suci. Satu tepukan itu untuk satu darbatan wahidah namanya. Satu tepuk untuk satu tempat wajah, satu tepuk untuk satu tempat kedua tangan. Tayammum tidak sesulit berwuduk. Ya. Tayammum tidak sesulit berwuduk. Usahakan tangan kita kok sudah bersih. Tapi ada 6 sebab tayammum tadi, ada sakit, udzur, ada semua cuma dijaga binatang buas, atau karena dia ada air harganya mahal misalnya. 6 sebab tadi. Atau airnya ada cuma untuk minum, ya. Sebenarnya kita berwuduk pakai air segelas cukup. Kemarin kita sudah pernah praktek berwuduk dengan menggunakan air yang sedikit. Tapi kalau bisa cari tanah yang ada debunya, kalau bisa di tanah lapang, kalau tak bisa di rumah juga bisa. Atau siapkan memang satu tempat yang isinya ada untuk kita bertayamum. Tapi sudah tu buang, ambil debu yang baru. Tanah debu. Debunya debu yang suci. Lah, macam mana cara niatnya? Nawaitu tayammuma listibahatis salati fardhan lillahi ta'ala. Sengaja aku bertayamum untuk membolehkan salat fardu karena Allah Ta'ala. Tak dapat guru bahasa Arab, bahasa awak lah. Ya. Sengaja aku bertayamum untuk membolehkan salat bagiku fardu karena Allah Ta'ala. Niat dibaca ketika kita membasuh wajah. Kalau pas itunya belum berniat, dia bismillahirrahmanirrahim itu tema, ingat itu bukan niat, itu namanya talafuz niat. Yang namanya niat adalah ketika tangan sampai ke wajah. Macam mana cara nepuknya satu tempat? Ditekan Pak. Ditekan. Tapi jangan macam itu. Mustakmal. Cuman sekali. Tup lah. Sudah itu, kalau memang debunya agak banyak, berpasirnya agak banyak, jangan pasir depan rumah juga. Ngapo? Bahaya, kucing birak di situ. Kaget awak bertayamum situ, awak pun kucing birak di sana, lempel ke muka. Tepuk. Boleh pakai pasir, tapi pasir yang suci. Kalau memang payah berwuduk dengan sebab-sebab tayamum. Tepuk sekali. Tup. Sudah itu tempis. 3 kali. Tangan kanan di kening, tangan kiri di bawah. Tarik ke atas, lepas. Lah. Selesai tayamum. Cuma sekali. Ya. Cangkok, tarik tengah, lepas ke tengah. Macam mana tadi? Tangan kanan di kening, tangan kiri di bawah. Tarik, yang ikut tarik ke atas, ikut tarik ke bawah sampai ke tengah, lepas. Lah, tapi jangan bertemu. Mustakmal. Jangan macam kau pula. Dah, itu mustakmal. Jadi cukup tarik jengkok. Lah,
lepas sekali sudah. Sudah tayamum sekali sudah. Yang kedua, darbatan wahidah di tempat yang lain, satu pukulan di tempat yang lain. Tuh. Kalau tadi bidhammun, kalau iko bukan bidhammun tapi mufarrijah atau mutafarriqah, terpisah. Di tempat terpisah, ambil. Macam mana cara membersihkannya? Iko dibagi dua. Telapak tangan dibagi dua. Satu bagi untuk basuh belakang, satu bagi untuk basuh depan. Macam mana caranya, Bu? Tepuk tadi tak? Tepuk, sudah tepuk. Ingat kau bagi dua kau. Macam kau. Lah, tarik bawah. Tu, putar ke atas. Yang dipakai yang iko. Jangan macam kau. Mustakmal. Karena iko sudah dipakai. Jadi macam mana? Ingat macam mana tadi? Bagi dua. Satu. Yang di belakang pakai jari. Tarik ke depan, pakai yang iko. Nah, terus jangan bertemu. Kalau bertemu mustakmal. Karena di situ ada debu yang kita gunakan untuk tangan yang kiri. Jadi prakteknya macam mana? Cengkok. Dah tu? Cengkok. Tarik ke depan. Ingat jangan kena. Langsung. Tarik ke depan. Lah. Nampak tak yang di ujung? Selesai bertayamum. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahatis salati fardhi alayya lillahi ta'ala. Atau nawaitu tayammuma listibahatis salati fardan lillahi ta'ala. Satu. Sebelah lagi. Ingat jangan kena. Ambil yang belakang. Jangan kena. Ambil yang depan. Lah. Ngadap kiblat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas salihin. Allahumma ja'alni, tambah kalau nak nama doa yang lain. Lah, solat. Satu tayamum cuman bisa untuk satu solat fardu. Tapi kalau solat sunat, satu tayamum bisa dipakai untuk beberapa solat sunnah. Nah, guru kaget kan pas sudah bertayamum, rupanya hujan turun lebatnya. Ngulang semayang apa tidak? Nak ngulang silakan, tidak ngulang tidak apa. Jadi gampang tayamum. Iya, gampang. Tapi jangan pula kaget mentang-mentang sakit bertayamum mayang. Ya. Ada pak orang penjagaan mandi ada. Kalau bertemu air itu dingin yang kata tayamum belah, tak boleh. Itu dak ketik rukhsah, itu orang penjagaan mandi tu. Macam tu. Jadi ini sebab-sebab tayamum dan cara kita bertayamum. Mungkin ada yang nak ditanyakan? Persilakan. Bebas, boleh. Ada ni? Ngapa solat sunnah? Tayamum untuk beberapa solat sunnah. Iya, tayamumnya macam tadilah. Cuman bisa dipakai. Maksudnya apa khusus sunnah tayamum itu apa lanjut ke fardu? Apa fardu memang ini? Dah, macam itulah. Ya niatnya itulah. Cuman saya kok tayamum ikut tadi kan misalnya kita sudah sembahyang fardu ke. Nak sembahyang sunat tahajud misal. Ya, ayat tak ketik. Nak tahajud, tayamum lagi. Tayamumnya khusus untuk solat sunat tahajud. Atau misalnya tadi nak tayamum, nak sembahyang subuh. Tapi sebelum sembahyang subuh kan ada sunnahnya. Apa sunnahnya tu? Solat sunat fajar. Tayamum dulu untuk solat sunat fajar. Kaget pas sembahyang fardu, tayamum lagi untuk sembahyang fardu. Cuma ni tak nian dak. Atau rasa dak lah guru, aman. Ngapo? Tanah kami kau lapang kalau dekat rumah. Silakanlah. Tapi ingat bertayamumnya jangan digena tu tadi. Ikut dipakai. Berarti sebelah kau lagi. Kau lagi. Baik, ada lagi Pak? Ya. Pertanyaan?
Ibu-ibu bebas boleh. Kemarin ada yang bertanya, katanya, cuman saya lupa jawabnya ada di sini kemarin. Pertanyaan tentang rukun semayang. Guru, rukun semayang tu ada berapa? Dalam mazhab Syafi'i, kalau kita ngaji kitab Fathul Qarib, rukun semayang tu 13. Tapi dengan ulama, karena ada yang menambah tumakninah menjadi rukun tersendiri, ditambah menjadi 18. Nah, ada yang mengatakan 19, ada yang mengatakan 20. Namun hakikatnya dari yang banyak rukun itu 13. Dengan ulama dibagi lagi 13 dibagi 3. Rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Rukun qauli, rukun yang diucap. Rukun fi'li, rukun yang dikerjakan. Rukun qalbi, rukun hati. Itulah khusyuk dan niat. Nah, jadi itu rukun-rukun semayang. Prakteknya sudah kita lakukan yang lalu. Guru, ada pertanyaan lagi. Mana tadi? Ayah ikut. Ayah. Pertanyaannya macam ni. Dia bertanya, kita berdoa dengan Allah. Setiap kali kita berdoa, kita minta A, minta B, minta C. Katanya Allah tu maha penerima doa. Dalilnya ud'uni astajib lakum. Ya. Kata Allah, berdoalah engkau kepadaku, astajib lakum, niscaya aku kabulkan. Nyo bertanya, guru, ya saya tu berdoa dengan Allah. Apa doa? Minta mobil Pajero. Apakah pertanyaan main-main? Allah alam. Ya. Bergawai tak? Bergawai lah saya guru. Dapat duit dapatlah, terbeli Pajero. Tidak. Berarti apakah Allah mengabulkan doa saya? Berarti Allah tak nak mengabulkan doa saya, guru. Kata dia. Katanya, nak dijawab kini apa esok? Waktu ngaji le guru. Jadi kata saya. Jadi Allah mengabulkan doa kita tu banyak cara. Kata Syekh Al-Imam An-Nawawi, Allah menjawab doa itu, Pak. Satu, terkadang Allah mengabulkan doa kita itu langsung, apa yang kita minta langsung diberi. Satu. Itu namanya doa yang muwafiq lil gharib. Tujuan doa yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Ada ketika kita berdoa minta mobil Pajero, dibagi mobil Datsun. Doanya terkabul, cuman mobilnya bukan Pajero, Datsun. Ada kita sesuatu yang kita minta mobil tapi dibagi motor. Lah 3 bentuk ada. Ada kita berdoa minta mobil tapi tak dibagi-bagi mobil dengan Allah. Ada kita berdoa minta mobil, motor idak, mobil idak, sepeda nak dapat. Ada kita berdoa minta mobil, jangankan minta mobil, motor awak yang berangkat. Artinya apa? Allah mengabulkan doa itu dengan berbagai cara. Allah tetap kabulkan doa kita, Pak. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada kita itu sesuai dengan keadaan yang kita miliki. Kau nak minta Pajero, gaji kau 700,000, meliban lah tak cukup kini tu. Ya. Pajero minyak Dexlite seliter 18,000. Kalau ngisi full tank 1 juta, nak makan apa? Ya. Jadi kata Allah, sudahlah, dah usah. Jadi Allah menjawab doa kita itu dengan berbagai macam cara, Pak. Ya. Jadi bukan berarti kita minta itu, kalau kita berdoa masuk akal juga dikit. Awak kerja serabutan minta bini Luna Maya, kan masuk akal. Ya, macam itulah kira-kira. Nah, namun apapun yang kita minta imbangi dengan usaha. Kalau kita nak pergi haji, berarti harus ada usaha. Apa usahanya? Ikhtiarnya bergawe dengan nabung. Kalau kita nak pergi umrah, duitlah ada. Cukup jaga kesehatan, itu namanya ikhtiar. Ditambah dengan doa, dan Allah pasti mengabulkan segala doa, tapi dengan cara Allah mengabulkan doa. Mungkin di dunia kita belum dibagi Allah, ternyata di akhirat kita dapat apa yang kita pinta. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, Pak, setiap apa yang diberi Allah kita harus ikhlas dan ridha, dan itu pemberian Allah terbaik. Ada doanya yang diajarkan Nabi kepada kita. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka
nafsan mutmainnatan tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Ya, ini doanya yang diajarkan Nabi supaya kita ikhlas, tak ada banyak su'zon. Ya. Allahumma inni as'aluka, ya Allah ya Tuhanku aku bermohon, nafsan mutmainnatan, jiwa yang tenang, tu'minu biliqa'ik, yang percaya dengan aku kaget bertemu dengan engkau di hari kemudian, wa tarda biqada'ik, yang selalu ridha dengan ketentuanmu, wa taqna'u bi'ata'ik, dan yang selalu ikhlas menerima apa yang engkau beri. Ini doa diajarkan Nabi, Pak. Jadi kalau hati kita masih belum bisa nerima, banyak-banyak baca doa itu. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. InsyaAllah apa yang diberikan Allah itu yang terbaik bagi kita, dan kita selalu bersuzon dengan Allah, dan apa yang kita pinta insya-Allah bisa terkabul sesuai apa yang kita hajatkan. Itu doanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita cukup dulu dalam masuk waktu syuruk. Minggu depan itu insya-Allah akan kita bahas tentang kurban. Nah, karena banyak yang bertanya masalah kurban. Kurban itu ada kurban wajib, ada kurban sunnah. Apa syarat kurban, apa rukun kurban, macam mana hewan yang perlu dikurbankan, macam mana cara berkurban, kalau kita bernazar wajib tak makan daging kurban, dan masalah-masalah yang lain. InsyaAllah minggu depannya lagi nih kita bahas masalah kurban dan hari raya Idul Adha. Kan insyaAllah bentar lagi masuk tu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. InsyaAllah Allah panjangkan umur kita, Allah sihatkan badan kita, Allah lapangkan rezeki kita untuk selalu beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Adabul khuruji ilal masjidi wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna bihal istiqamah tatba'uha al-karamah wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin bis sa'adati wal karamah في الدين والدنيا والآخرة إلى يوم القيامة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma salli.
Budi. Nanti semuanya. Tapi ini